Jadi baca itu amalan. Kalau kita mau mengamalkan habis sholat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan kalau kita mau tidur, baca itu sampai kemudian kita akhiri dengan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ada kisahnya itu mimpi. Itu ada seorang ulama besar namanya Syekh Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana liqariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhina al-mahbub al-ustad Abdul Razzaq matanallah bituli hayatihi wa nafa'abuhi. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Nurul Barakah, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah, Syekh Maliki itu mengurai sebuah cerita yang diceritakan oleh Syekh Utbi, seorang ulama, yang ketika beliau sedang berada di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Mafahim Yajibu Antusah katakan indana fi qabri Nabi. Kata Syekh Utbi, katakan indana fi qabri Nabi. Ketika dia berada di sisi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ja'a rajulun minal a'rabi, datanglah seorang laki-laki dari Arab pedalaman. Mungkin kalau kita bisa terjemahkan itu Arab Baduy lah gitu ya. Jadi datanglah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laki-laki Arab pedalaman. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, di sisi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Arab pedalaman ini ngomong di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, ya Rasul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, inni sami'tu qaulallah law annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Jadi ketika beliau di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan salam, lalu kemudian beliau mengutarakan di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, aku mendengar firman Allah yang berbunyi lau annahum izzalamu anfusahum. Jadi kalau seandainya mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, ja'uka, mereka itu datang kepadamu ya Rasulullah. Fastaghfirullah, kemudian mereka memohonkan ampunan kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan engkau pun memohonkan ampunan buat mereka. Lawajadullaha tawwabar rahim, pantaslah kalau kemudian pertaubatannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan orang Arab pedalaman di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesungguhnya aku ya Rasulullah berlumuran dengan dosa. Aku memohon
pertolonganmu ya Rasulullah, agar Allah mengampuni semua dosa-dosa yang aku lakukan. Dia ceritakan, jadi kalau dulu mereka-mereka di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka berbuat maksiat, mereka berbuat dosa, mereka datang kepada Rasulullah, lalu mereka mengutarakan dosa yang mereka lakukan, mereka memohonkan ampunan kepada Allah, dan Rasul waktu itu pun memberikan juga permohonan kepada Allah agar mereka itu diampuni oleh Allah. Jadi bukan hanya mereka yang memohonkan ampunan kepada Allah, tapi Rasul pun memohon kepada Allah agar mereka-mereka yang pendosa yang menghadap Rasulullah itu diampuni dosanya oleh Allah. Nah, orang-orang Arab Badui itu mengatakan, bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Aku butuh pertolonganmu ya Allah. Aku bergelimang dengan dosa dan maksiat. Jadi setelah dia mengutarakan itu di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Utbi, summa raja'ah. Kemudian kembalilah orang Arab Badui itu pulang. Jadi setelah dia menceritakan tentang keadaan dirinya gitu, yang dia berharap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kontribusi seperti dulu Rasulullah memberikan kontribusi kepada sahabat yang berdosa agar mereka diampuni juga oleh Allah akan dosa-dosanya karena doa Rasulullah. Nah, Arab Badui itu berharap juga Rasulullah itu memberikan kontribusi agar dosa-dosa yang dia lakukan itu diampuni oleh Allah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pulang setelah itu. Nah, ketika Utbi itu berada di makam Rasulullah, beliau tertidur. Nah, dalam tidurnya dia ceritakan tuh, bahwa dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau zaman dulu gitu, Raudhah ini nggak seperti sekarang. Saya waktu haji tahun 2000-an saja masih lebih enak ketimbang sekarang harus surah berdesakan. Sehingga zaman dulu kita masih bisa berlama-lama di Raudhah, dari mulai jam 2 bisa sampai sholat subuh. Kalau sekarang agak sulit memang. Nah, Utbi karena berlama-lama dia di makam Rasulullah, beliau tertidur. Nah, dalam tidurnya dia bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang disebut dengan ru'yatun salih, jadi mimpi yang benar. Sebab kata Nabi, man ra'a fil manami, siapa yang berjumpa dengan aku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia itu berjumpa dalam keadaan sadar seperti begitu. Jadi kalau kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah, itu sama seperti kita berjumpa begini. Karena Rasulullah itu tidak bisa diserupakan siapapun oleh iblis. Kalau kita ketemu Nabi Adam, bisa jadi itu iblis menyerupai Nabi Musa dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW tidak bisa. Jadi cirinya itu ya. Ciri. Saya baca di dalam kitab Nasoihul Ibad gitu. Ada amalan gitu, yang kalau kita amalkan itu kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itu Syekh Utbi itu. Syekh Utbi itu selalu mengamalkan surah At-Taubah, itu surah ke-9 dalam Quran ayat 128. Itu boleh diamalkan. Cirinya nanti kalau misalnya kita ketemu orang yang begitu wibawa, pada saat kita melihat mukanya, nggak mungkin kita, karena begitu cahaya ini nggak akan bisa kita melihat. Jadi lebih dahsyat dari cahaya matahari. Itu biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi baca itu amalan kalau kita mau mengamalkan habis sholat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan kalau kita mau tidur, baca itu sampai kemudian kita akhiri dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ada kisahnya itu mimpi. Itu ada seorang ulama besar namanya Syekh Mujahid, Syekh Abu Bakar Al-Mujahid. Jadi kalau beliau buat pengajian itu penuh sesak gitu. Jamaah itu pasti banyak membludak. Nah, suatu ketika beliau mengadakan satu pengajian. Tiba-tiba beliau ini berdiri. Jamaah sedikit agak bingung, kenapa Syekh Mujahid ini berdiri?
Ternyata beliau itu dari berdiri terus berjalan menghampiri orang yang baru masuk depan pintu. Bayangkan seorang ulama besar sekelas Syekh Mujahid berdiri lalu berjalan menuju arah pintu di mana ada orang yang baru masuk. Apa yang dia lakukan? Bukan hanya penghormatan yang dilakukannya, tapi diciumnya keningnya itu orang yang baru masuk itu. Ya, orang masuk itu namanya Syekh Utbi, bukan Syekh Utbi, Syekh Abu Bakar, namanya Syekh Abu Bakar juga. Itu diciumnya itu oleh Syekh Mujahid. Nah, jamaah itu bingung, kok sekelas Syekh Mujahid kok mencium seorang yang baru masuk ke majelisnya dan begitu luar biasa penghormatannya. Nah, ditanya oleh jamaah itu, ya Syekh, kenapa Anda memperlakukan Syekh Abu Bakar As-Sibli, Syekh Abu Bakar As-Sibli, yang notabene-nya mereka menganggap biasa-biasa saja gitu. Jadi bukan hanya penghormatan yang dilakukan oleh Syekh Mujahid, tapi mencium keningnya. Jadi kalau dalam tradisi Arab itu kalau udah dicium kening itu sebagai bentuk penghormatan. Ya. Nah, ditanya Syekh Mujahid, kenapa Anda mencium? Kata Syekh Mujahid, aku itu tabarukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah satu ketika bermimpi dengan Nabi, ada Syekh Sibli itu. Jadi Syekh Sibli itu hadir dalam mimpi. Jadi aku, Rasulullah dan Sibli. Dan aku perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi itu dia berdiri menghormati Sibli, lalu kemudian dicium jidatnya Sibli, diciumnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau aku mencium Sibli itu karena mengikuti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penghormatan, sebagaimana Rasul telah menghormati Sibli. Nah, aku tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa dengan Syekh Abu Bakar As-Sibli itu? Kenapa kau begitu perhatiannya dengan beliau? Sampai bukan hanya kau berdiri, tapi kau mencium keningnya Sibli. Jadi kalau kita dicium orang kening kita itu sebagai bentuk penghormatan. Saya sampaikan waktu saya ditanya itu, kenapa Profesor Dr. Nazaruddin Umar mencium? Ya karena bentuk penghormatan. Nggak usah ditafsirkan yang lain, sebagai bentuk penghormatan. Nah, jadi Syekh Mujahid itu dapat jawaban dari Rasulullah ketika dia tanya, ada apa dengan Sibli ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Sibli itu umatku yang cinta kepadaku, dan dia melazimkan membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bulan yang lalu saya kupas itu ayat itu. Jadi saya nggak perlu lagi mengupas. Nah, itulah kata Syekh Mujahid, kenapa aku mencium Sibli? Karena aku mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut dengan ru'yatun sholeh, mimpi yang benar. Ya, jadi kalau mau diamalkan itu silakan. Jadi setiap habis sholat fardu baca itu ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nggak usah banyak-banyak, 3 kali saja. Pada saat mau tidur baca lagi itu ulang. Ya, baru diakhiri dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah, biasanya Allah akan tampakkan mimpi dengan sahabat. Biasanya begitu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Nah, Syekh Utbi itu bermimpi. Jadi ketika laki-laki Arab pedalaman ini keluar dari makam Rasulullah SAW, Syekh Utbi itu yang tadi dia cerita itu bermimpi dengan Rasulullah SAW. Apa mimpinya? Ternyata Rasulullah itu dalam mimpinya itu memerintahkan kepada Utbi. Kata Rasulullah, ya Utbi ilhaqil a'rabi. Kejar tuh orang Arab itu. Wabshir lahu, berikan gembira kepada dia.
Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min jambi. Allah udah ampunin dosa-dosa dia. Inilah kontribusi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat secara jasad, tapi kontribusi beliau kepada umat tidak akan pernah selesai. Maka kita itu kalau di hadapan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan curhat. Insya Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengar curhatan kita. Karena memang Allah hadirkan itu ketika kita berziarah, ya, ketika kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun, itu orang-orang yang sudah meninggal itu malah dihadirkan oleh Allah menjawab salam kita. Bahkan di dalam kitab I'anatut Thalibin, bahkan orang-orang soleh itu, orang-orang soleh, jangan Rasulullah, orang soleh. Ada dua versi hadis, ada yang mengatakan tiap malam Jumat, ada yang mengatakan tiap hari. Jadi kata Nabi, orang-orang soleh itu, orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah di alam barzah, mereka mengunjungi sanak keluarganya itu setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat mereka mengunjungi sanak keluarganya. Cuma karena dimensi mereka berbeda dengan dimensi kita. Mereka dimensinya imateri, kita materi, nggak akan bisa. Lalu mereka berada di mana? Mereka di antara alam dunia dengan alam barzah, itu yang kita kenal dengan alam sama'id dunia. Apa yang mereka ucapkan itu? Orang-orang soleh itu, mereka yang mendapatkan nikmat kubur itu mereka ngunjungin kita, keluarga itu, sambil mengatakan aina auladi, mana anak-anakku, mana istriku, mana suamiku, mana orang yang dulu aku pernah berbuat baik kepada mereka. Itu ucapan orang-orang yang saleh yang ketika mereka diperkenankan oleh Allah mengunjungi sanak keluarganya yang ada di dunia. Ada satu mengatakan tiap hari itu. Makanya betapa bahagianya orang-orang yang telah meninggal dunia ngelihat keluarganya itu bahagia. Makanya kita senantiasa itu membaca doa buat mereka-mereka, orang-orang yang telah mendahului kita. Makanya kenapa kita dianjurkan berziarah, mengingatkan kita juga akan satu kehidupan yang pasti kita akan melaluinya nanti. Ya, itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Bagaimanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecintaannya kepada kita umat tidak akan pernah lekang. Ya, selama kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selama kita ekspresikan kecintaan kita kepada Rasul dengan membaca sholawat, insya Allah Rasulullah pun akan ingat kepada kita dan mampu memberikan kontribusi kepada kita agar kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.